Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa ini? Atau bro? Dari kelompok kami dari kelompok berdua ini. Ya. Sebelumnya kita di sini akan membuat video podcast sejarah. Sebelum membuat videonya, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gadah Samutra Kilat dari absen 18. Dan nama saya Ridwan Rioda Rafid, absen 27. Mari kita lihat videonya. Let's go. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau kamu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Bisa ketemu lagi. Iya, betul. Besok Senin ya? Iya. Senin bro. Malas banget jujur. Iya juga sih, sama juga malas banget itu sih. Dan juga mager. Oh ya, besok kan ada pelajaran sejarah tuh. Kamu udah belajar belum buat besok? Belum sih, baru sedikit sih. Ya materi tidak ada paksa itu kan? Iya, betul banget. Aku juga sudah baca materinya sih, dikit-dikit. Oh, boleh jelasin nggak sedikit tentang materi tanda paksa itu enggak? Boleh banget dong. Jadi materi tanam paksa itu intinya gini. Tanam paksa atau kultur stelsel itu merupakan ide dari Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, pejabat Belanda pada tahun 1830. Kemudian ia itu adalah seseorang yang membuat masyarakat Indonesia itu sangat menderita karena kekejamannya gitu loh. Pada saat itu orang itu tuh kejam. Kemudian tanam paksa atau kultur stelsel ini adalah ide dari Van den Bosch yang mewajibkan setiap penduduk desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor. Jadi setiap warga itu harus mewajibkan memberikan beberapa wilayah tanahnya gitu loh untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, kakao gitu. Kemudian sebelum memberikan ide tanam paksa ini juga Van den Bosch sudah mempelajari terlebih dahulu tentang budaya atau tradisi yang ada di Indonesia. Kemudian pada dasarnya yaitu tanam paksa atau kultur stelsel ini adalah gabungan dari ide Raffles, penjajah dari Inggris, mengenai kontinenteringan dan pajak tanahnya. Kemudian cara kerja tanam paksa ini yaitu adalah lahan yang ditanami seperti tadi teh, kopi atau kakao dan tebu dan lain sebagainya sebagai komoditas ekspor tidak akan dikenai pajak. Jadi kalau misalkan kamu nanti memberikan wilayahnya untuk ditanami komoditas ekspor tidak akan dikenai pajak loh, dibebaskan gitu. Kalau misalnya kalau tidak pajak itu dihukum apa enggak sih? Bisa dihukum. Soalnya kan udah apa itu? Kalau itu kurang tahu sih, aku kurang baca lebih detailnya lagi. Kemudian tanah desa yang digunakan petani untuk tempat tinggal dan menanam tanaman kebutuhannya sendiri itu akan dikenai pajak. Kemudian ide itu diajukan kepada Raja Belanda William, yang akhirnya beliau itu tertarik dan menyetujui dengan usulan yang diperkirakan oleh Van den Bosch itu. Kemudian ide itu akhirnya membuat Van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Tanah Jawa pada saat itu. Ya, jadi pada prinsipnya adalah tanah jajahan harus memiliki manfaat gitu loh ya. Dengan cara menanam tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Gitu. Jadi tujuan untuk tanam paksa itu adalah mencari penghasilan untuk para penjajah tersebut. Gitu. Biar jajahannya itu mendapatkan keuntungan. Iya, betul sekali. Kemudian di dalam buku sejarah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, sistem penanaman tanam paksa itu hukumnya wajib. Jadi wajib gitu loh. Setiap penduduk itu wajib. Bagi hukum wajib. Wajib. Nggak boleh, nggak ada yang nggak ikut. Bagi petani itu wajib untuk menanam tanaman ekspor. Kalau misalnya petani kalau nggak ikut gimana ya? Kayaknya bisa dihukum loh ya. Bisa dikenakan sanksi gitu dan lain sebagainya. Kejam ya sekali ya. Kejam sekali. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch, lewat tanam paksa atau kultur sel-sel ini hasilnya bisa mencapai kurang lebih 15 sampai 20 juta uang Belanda. 20 juta? Iya, itu uang Belanda lagi. Kalau misalkan dirupiahin itu bisa menjadi lebih banyak lagi. Iya, banyak banget itu juta ya. Itu bisa buat biaya orang tua haji ya. Betul sekali. Cuma pada saat itu mungkin tidak ada kepikiran untuk haji ya. Iya, betul banget. Iya, biasa nih. Jelas kondisi tanam paksa atau kultur sel-sel ini membuat masyarakat atau warga itu menderita
gitu. Karena apa ya, mereka itu menjadi difokuskan untuk mengerjakan atau apa ya, ya mengurusi tanaman yang untuk diekspor gitu loh, tidak untuk yang di untuk kebutuhan sendiri gitu loh. Terus juga karena tanam paksa ini muncul kasus kematian yang cukup banyak. Itu karena kenapa kematiannya? Ya karena apa ya, kan tanam paksa itu pastinya lelah sekali gitu loh. Dia mereka jarang istirahat, mungkin pola tidurnya kurang, gitu, makanan yang kurang tercukupi, ya gitu ya. Kasusnya itu di berbagai macam daerah. Di antaranya itu ada di Cirebon pada tahun 1843. Kemudian di Demak juga sama pada tahun 1843. Kemudian yang di Grobogan itu ada pada tahun 1849. Itu kasus kematian yang cukup banyak. Dan kasus-kasus itu membuat banyak pihak itu mengkritik ide tanam paksa. Karena hal ini terjadi karena konsentrasi para petani itu apa ya, lebih difokuskan kepada tanaman ekspor, bukan kepada tanaman kebutuhan sendiri. Jadi tanaman kebutuhan sendiri itu tidak terurus. Kalau misalnya kalau petani itu bagaimana caranya membutuhkan ekonomi untuk keluarga gimana? Ya harusnya dengan itu apa, untuk tanamannya kebutuhan sendiri, tanaman yang mereka tanam untuk diri sendiri bisa mereka jual. Tetapi karena adanya tanam paksa ini, jadi mereka tidak fokus untuk mengerjakan hal tersebut. Itu doang sih yang baru aku baca semalam. Aku belum baca sampai ketentuannya. Kalau kamu udah belum? Jadi gini, ketentuannya itu antara lain sebagai berikutnya. Satu, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kedua, tanah petani yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk biasa. Berarti ada ukurannya tertentu gitu. Iya. Tidak boleh melebihi 1/5. Iya betul. Boleh melebihi lah. Terus kemudian yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Terus kemudian keempat, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari membayar pajak tanah. Oh, berarti seperti yang tadi aku bilang gitu loh. Iya. Karena kalau misalnya kita memberikan tanahnya untuk tanam paksa itu tidak dikenai pajak gitu ya. Iya, betul sekali. Berarti gratis. Tapi kalau misalkan tanah untuk dihuni kita itu akan dikenakan pajak ya. Iya. Terus kemudian kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanah paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanam ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Terus kemudian keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat tani menjadi tanggungan pemerintah. Terus kemudian ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah untuk pelaksanaan tanah paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa bumi, sehingga pengawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Terus terakhir, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik miliki pemerintah selama 65 hari dalam setahun. 65 hari? Iya betul. Berarti lama banget gitu ya? Iya, lama banget sekali. Sangat kasihan sekali ya warga-warga yang dipaksa untuk mengikuti tanam paksa itu ya. Iya, kejam banget sekali, kasihan. Berarti kejam sekali ya waktu itu ya. Betul banget. Makanya kita itu harus bersyukur gitu loh hidup di zaman seperti sekarang ini. Iya bro, makanya kita harus bersyukur hidup di zaman sekarang. Ya, betul lah, setuju. Tidak ada tanah paksa seperti dulu gitu. Betul sekali. Tapi kita harus tetap bersyukur, bersyukur terus saja. Betul sekali. Aku setuju sama pendapatmu. Nah, begitulah. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.